Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Distiade Keperawatan A akan menjelaskan mengenai praktik kesehatan peka budaya kencur pada cedera, nyeri, luka, dan peradangan. Kencur ialah tanaman yang mempunyai akar batang yang tertanam di dalam tanah. Biasanya dipakai untuk bahan rempah-rempah dan ramuan obat. Serta tanaman ini merupakan salah satu jenis empon-empon atau tanaman yang tergolong dalam suku temu-temuan. Kemudian, sejarah kencur itu sendiri yaitu terdapat 60 spesies genus Kaempferia galangael yang tersebar luas di wilayah Afrika tropis dan India dan Asia Tenggara. Pada bahasa Sanskerta, kencur disebut dengan Sugandha Panca dan Chandramulika yang digunakan sebagai bumbu masakan, obat, serta bahan kosmetik. Namun, menurut Hortus Malabaricus Reed, kencur disebut dengan Calendula kelingu yang digunakan sebagai sumber obat di Kerala pada abad ke-17. Menurut Tangkapan Suparnaprita dan kawan-kawan tahun 2016. Kemudian, kencur merupakan tanaman yang berasal dari Asia tropis. Tanaman ini berasal dari India yang seharusnya kencur berasal dari Asia Timur di Burma. Kemudian, tanaman ini dibudidayakan oleh Asia Tenggara dan Cina. India membudidayakan kencur pada wilayah Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, dan Benggala Barat. Menurut Tangkapan Suparnaprita dan kawan-kawan tahun 2016. Selanjutnya, kencur didistribusikan oleh Cina, Myanmar, Indonesia, Malaysia, dan Thailand, serta Asia tropis lainnya yang dikenal untuk bumbu berbagai macam masakan yang tidak dikenal oleh negara di bagian barat, menurut Tuang Dantang tahun 1980. Kemudian, dibudidayakan oleh Cina Selatan yang digunakan sebagai tanaman industri untuk dijual ke pasar menurut Faju Huang Yao dan kawan-kawan tahun 2018. Selanjutnya, negara India mempunyai kekayaan sumber alam tumbuhan obat-obatan menunjukkan suatu bagian penting kehidupan pada zaman kuno. Suatu bagian penting kearifan lokal yang konsisten di masa lalu sampai terorganisir oleh sistem pengobatan seperti Siddha, Yunani, Ayurveda, dan sistem lainnya. Menurut Chetna dan Anop tahun 2009. Eksplorasi nasional etnodis telah melihat suatu kearifan lokal serta tanaman obat di Indonesia yang dilakukan pada tahun 2012 dengan cara mengamati 209 kelompok etnis pada 26 provinsi. Pada penelitian tersebut terdapat 15.733 jamu bekas serta 19.738 informasi tanaman obat herbal untuk formula yang digunakan 1.740 spesies. Formula herbal yang telah ditemukan mempunyai suatu tujuan untuk mengobati penyakit yang meliputi program Kementerian Kesehatan, yaitu penyakit HIV dan AIDS, malaria pada ibu dan anak serta kanker. Menurut Wahyono tahun 2013. Kemudian, di negara Indonesia, kencur dikenal sebagai tanaman obat yang dimanfaatkan secara empiris oleh 109 suku bangsa serta menduduki peringkat ke-16 sebagai tanaman obat yang digunakan untuk formula jamu obat tradisional yang banyak digunakan masyarakat. Menurut Preta dan kawan-kawan tahun 2016 mengatakan bahwa kencur merupakan spesies yang terancam punah. Meskipun kencur merupakan tanaman yang berharga untuk digunakan sebagai tanaman obat dan rematik, menurut Dias Subositi dan kawan-kawan tahun 2020. Selanjutnya, terdapat praktik kesehatan peka budaya menggunakan kencur. Terdapat sekitar 75% masyarakat menggunakan obat tradisional yang berasal dari tumbuhan atau tanaman, yang dimana tanaman obat memiliki sumber yang baik dengan molekul hara maupun non-hara yang banyak, serta memiliki sifat anti jamur, antibakteri, antioksidan, dan antivirus yang bermanfaat untuk menjaga sistem manusia dalam melawan reaksi oksidasi seluler dan patogen. Serta hampir 3 populasi pada suatu negara berkembang menggunakan sistem pengobatan tradisional mereka yang berdasarkan tindakan serta persyaratan dasar untuk keperawatan kesehatan primer pada manusia. Sehingga tidak heran jika orang-orang zaman dahulu melakukan praktik kesehatan peka budaya dengan menggunakan tanaman obat. Selanjutnya, kencur sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk pembekakan berabad-abad. Karena beberapa penyelidikan dengan ekstrak air menunjukkan hasil yang signifikan pada efek antiinflamasi dan analgesik. Kencur diekstraksi secara berurutan dengan proteolum ether, klorofrom, metanol, serta air yang memisahkan unsur-unsur rimpang berdasarkan prioritasnya, menurut Muhammad Ihtisam Umar tahun 2012.
Selanjutnya, negara Indonesia sudah tidak dapat diragukan lagi dalam menghasilkan rempah-rempah. Orang-orang zaman dahulu seringkali memanfaatkan rempah-rempah untuk berbagai hal, yang salah satunya yaitu pengobatan tradisional. Dan seperti yang kita ketahui, zaman dahulu sangat berbeda dengan zaman sekarang yang berubah menjadi zaman modern. Orang-orang zaman dahulu seringkali melakukan pengobatan tradisional sesuai dengan kebudayaan dan adat yang ada di dalam suatu daerah tersebut. Salah satunya yaitu praktik kesehatan pekabudaya menggunakan kencur pada cedera, nyeri, luka, serta peradangan. Selanjutnya, masyarakat mempercayai kencur dapat digunakan untuk mengatasi berbagai macam nyeri seperti cedera otot, yang dimana bahkan di negara Indonesia kencur dimanfaatkan untuk mengobati nyeri pada bagian yang keseleo dari zaman dahulu sampai saat ini. Selain itu, berbagai macam olahan kencur dapat mengatasi atau mengobati nyeri, luka, dan peradangan. Kemudian, orang-orang yang hidup pada zaman dahulu memanfaatkan kencur dengan berbagai hal atau cara. Kencur dapat dikonsumsi langsung untuk pengobatan seperti nyeri sendi. Ekstrak kencur dapat diolah menjadi minyak esensial untuk mengobati atau memijat nyeri. Selain itu, terdapat beras kencur yang merupakan hasil dari olahan kencur yang memiliki kandungan antibakteri atau inflamasi yang sangat tinggi. Beras kencur tersebut dimanfaatkan untuk mengobati peradangan. Tidak hanya itu, beras kencur berupa minuman dapat dimanfaatkan sebagai obat luar dengan mengoleskan beras kencur pada daerah atau area yang sakit dengan merata. Jamu beras kencur juga berguna untuk mengobati infeksi yang berasal dari bakteri karena jamu beras kencur mengandung zat-zat yang di dalamnya memiliki sifat antibakteri. Kemudian, antibakteri tersebut dapat melawan infeksi ataupun penyakit lainnya yang disebabkan oleh bakteri. Berikutnya, terdapat manfaat lain dari kencur. Kencur memiliki lebih dari 59 komponen obat Ayurveda yang membentuk secara luas untuk digunakan dalam persiapan obat Ayurveda, pewangian, bahan kecantikan atau kosmetik, serta sebagai bumbu masakan. Kencur juga dapat dimanfaatkan sebagai obat diare, migrain, dapat meningkatkan energi, dapat mengatasi kelelahan, serta suatu penyusun dari berbagai macam Ayurveda. Tenaga medis pribumi melakukan praktisi kesehatan dengan memanfaatkan rimbun kencur untuk mengobati psoriasis, infeksi bakteri, serta tumor yang diterapkan atau diaplikasikan secara eksternal pada sakit perut terhadap wanita dan mengobati rematik. Kencur dapat menghasilkan aroma dan rasa sehingga kencur digunakan sebagai bumbu masakan karena daun dan bunga yang dimiliki kencur di dalamnya mengandung flavonoid. Kemudian, kencur juga telah digunakan atau diolah menjadi lotion serta daun tapal dimanfaatkan untuk mengatasi oftalmia, pembengkakan, demam, sakit tenggorokan, dan rematik. Selain itu, kencur juga dapat mengobati sariawan dan sakit kepala karena daun pada kencur juga mempunyai suatu aktivitas antioksidan, antiseptik, dan antiinflamasi. Selain itu, daun kencur juga telah menjadi abu. Daun dapat dioleskan pada payudara yang membengkak karena melahirkan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa kencur atau Kaempferia galangael merupakan salah satu tanaman obat yang digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk pengobatan cedera, luka, nyeri, dan peradangan dalam praktik kesehatan pekabudaya di suatu daerah tertentu. Pengobatan dengan kencur ini sudah tidak lazim lagi digunakan di negara Asia tropis dan subtropis, salah satunya yaitu negara Indonesia. Praktik kesehatan pekabudaya ini dipengaruhi oleh tradisi, adat, dan budaya di daerah tertentu. Cara pengobatan praktik kesehatan pekabudaya dengan kencur ini bermacam-macam. Dapat disajikan atau digunakan dengan cara dioles, diminum, atau bahkan diracik menjadi bumbu dan dicampur dengan bahan lainnya untuk mengobati cedera, penyakit, atau nyeri lainnya. Kemudian, saya merekomendasikan praktik kesehatan pekabudaya ini karena dapat menjadikan kita lebih mengenal budaya dari masing-masing daerah dari Sabang sampai Merauke. Namun, pengobatan tradisional ini tidak disarankan untuk menjadi pengobatan terpusat karena kita sebagai manusia membutuhkan perawatan medis untuk mengobati penyakit yang kita derita, sehingga penempatan obat tradisional ini dapat menjadikan pengobatan sampingan. Serta pengobatan praktik kesehatan pekabudaya dengan tanaman tradisional ini sangat efektif untuk perekonomian kita. Sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada ucapan dan penulisan yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.